Bro and Sis, salam sehat, salam sukacita. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bro Hernowo, dalam renungan harian penuh sukacita, Jumat 25 Maret 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Secara khusus bercerita tentang kabar gembira malaikat Gabriel kepada Maria. Dalam judul perikop, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Permenungan kali ini saya beri tema berbagi sukacita Allah. Bro and Sis, spontan saya membaca perikop ini agak kaget, karena di tengah-tengah gereja mempersiapkan perayaan Paskah atau saat ini masa Prapaskah, yang tentu saja bacaan-bacaannya mengajak kita untuk menciptakan suasana pertobatan. Kok muncul bacaan yang berisi bagaimana perjumpaan malaikat Gabriel dan Maria dalam menyampaikan kabar sukacita atau kabar gembira. Dan ternyata hari ini adalah hari raya kabar sukacita. Pantaslah kalau bacaan hari ini diambil dari kisah sukacita itu. Bro and Sis, banyak referensi yang hendak memberikan penjelasan sekitar hari raya sukacita. Di antara referensi-referensi itu, bagi saya yang sangat mudah dipahami adalah bahwa gereja menetapkan pengkalenderan Yesus lahir pada bulan Desember. Nah, berita gembira atau kabar sukacita itu, atau hari ini hari raya sukacita itu dirayakan atau ditetapkan 9 bulan sebelum Desember, tepatnya hari ini 25 Maret. Nah, ternyata kekagetan saya atas munculnya bacaan ini di tengah-tengah masa Prapaskah terjawab. Bro and Sis yang terkasih, pertanyaan konyol yang muncul pada saat saya membaca perikop ini adalah, apa ya yang terjadi seandainya Maria menolak pemberitaan malaikat Gabriel? Bagi saya hal ini beralasan, karena secara manusiawi sangat berisiko. Risiko sosialnya bagi Maria cukup tinggi. Dia baru berpacaran, tentu belum menikah, sementara dia mendapatkan kabar bahwa dia akan mengandung, dan sebagainya dan sebagainya. Kitab suci secara lengkap menceritakan situasi sekitar warta sukacita itu. Bro and Sis, penjelasan malaikat Gabriel mengenai anak yang dikandungnya dan berkat kuasa Roh Kudus yang menyertainya membuat Maria dengan berlandaskan iman yang dimiliki berani menerima tugas dan tanggung jawab yang melampaui kepentingan sosial dan pandangan orang pada waktu itu. Jawabnya Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan pernyataan ini adalah pernyataan bahwa Maria itu betul-betul sebagai orang yang beriman. Bro and Sis yang terkasih, dari kisah ini ada dua hal yang ditunjukkan Maria. Pertama adalah kerendahan hatinya di hadapan Tuhan yang menunjukkan kesediaan mengambil tanggung jawab apapun konsekuensinya. Iman tidak bisa tanpa tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyerahan diri Maria secara total kepada Tuhan.
biarlah kehendaknya yang terjadi, bukan kehendakku atau kehendak orang lain di sekelilingnya. Rencana Tuhan mengalahkan rencana diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Bro and Sis, mencermati kisah Maria itu, saya teringat akan peristiwa kepasutrian kami. 25 tahun yang lalu, sebagai keluarga muda, kami memiliki kerinduan untuk segera mempunyai momongan. Dan ternyata benar, 2 bulan setelah kami menikah, istri saya ada tanda-tanda hamil. Dan memasuki usia kandungan 7 bulan, kehamilan istri saya bermasalah. Istri saya harus sesar, anak kami kembar ternyata tidak bisa bertahan, dipanggil oleh Tuhan. Peristiwa kegagalan kehamilan istri saya berulang-ulang sampai 5 kali kehamilan. Terakhir tahun 2005. Bro and Sis, tahun-tahun itu, tahun 2005 itu, atau sampai tahun itu, saya sudah mulai aktif di pusat paroki, karena sebelumnya kami berdomisili di stasi Jeruk Legi. Kurun waktu 8 sampai 9 tahun sudah kami pakai untuk berikhtiar kemana-mana, dan ternyata kami harus terhenti dalam situasi lelah, dan kami harus tersungkur di hadapan Allah seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bro and Sis, pada saat itu hidup iman saya, iman istri saya benar-benar diuji. Ternyata benar bahwa iman harus disertai dengan tanggung jawab. Iman saya menuntut saya untuk siap menghadapi kepahitan kepasutrian kami. Itulah bagi saya tanggung jawab iman. Berkat kepasrahan yang bisa kami alami, dukungan dari teman, dokter, keluarga, dan lain-lain, kami bisa melewati perjalanan terjal itu tanpa ada rasa sangsi bahwa Allah pasti memiliki rencana yang indah bagi hidup kepasutrian kami. Inilah sukacita ilahi yang terus kami upayakan sampai hari ini, dengan segala macam gelombang hidup berkeluarga, hidup kepasutrian kami. Bro and Sis, semoga hari raya kabar sukacita ini bagi kita bukan hanya sekedar menjadi kabar, tetapi sungguh-sungguh menjadi sukacita yang bisa kita wartakan untuk sesama. Semoga Tuhan memberkati dan Bunda Maria melindungi. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas teladan Bunda Maria dalam keikutsertaannya menjalankan karya penyelamatan. Semoga hidup kami, dimanapun kami berada, menjadi warta sukacita bagi sesama, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita, salam sehat, dan berkah dalam. Tuhan memberkati.